Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms. Tetap di The Sinners Channel. Sabat telah menjadi topik debat yang hangat sejak zaman reformasi. Pandangan reformator John Calvin pun sering dikutip, baik oleh mereka yang setuju maupun yang tidak setuju dengan pandangannya. Hal ini lebih disebabkan oleh kompleksitas pandangan dari John Calvin dan juga luasnya cakupan penulisan Calvin tentang topik ini. Selain itu, sikapnya dalam menjaga hari Sabat juga turut dipertanyakan. Tulisannya tentang subjek ini terdapat terutama di Institutio volume yang kedua, komentari kitab Keluaran 20 dan pasal lain yang berkaitan, serta seri khotbahnya tentang kitab Ulangan. Akan tetapi, berhubung dengan terbatasnya waktu, maka saya hanya akan membahasnya sesuai dengan khotbah Calvin tentang subjek ini. Perdebatan mengenai posisi John Calvin tentang Sabat terfokus pada dua aspek. Yang pertama, tentang natur hukum keempat, yaitu apa yang terkandung di dalamnya. Apakah hukum tersebut merupakan hukum seremonial ataukah hukum moral? Albertus Peters, Kenneth Strand, dan Paul Jewett berpendapat bahwa bagi Calvin, hukum keempat hanya mengandung hukum seremonial yang telah dibatalkan oleh Kristus, sehingga orang Kristen tidak lagi terikat oleh hukum tersebut. Peters berkata, hukum keempat hanya berlaku untuk orang Israel saja, dan hukum itu telah berlalu seiring dengan berlalunya masa perjanjian lama. Sebaliknya, menurut Kromninga dan Augsburger serta Richard Calvin berpendapat bahwa bagi Calvin, hukum keempat adalah hukum moral dan dengan demikian tetap mengikat orang Kristen zaman ini. Pendapat yang lain datang dari John Primus, John Hesling, dan Bauckham yang berpandangan bahwa bagi Calvin, hukum seremonial telah dibatalkan. Namun, masih tersisa aspek lain dalam hukum tersebut yang berlaku bagi orang Kristen hari ini. Dan ini tidak harus ditafsirkan sebagai hukum moral. Aspek kedua yang diperdebatkan adalah kaitan antara Sabat dengan penciptaan. Pertanyaannya, menurut Calvin, apakah Sabat itu termasuk mandat penciptaan atau bukan? Peter, Hesling, dan Calvin justru setuju bahwa Sabat adalah mandat penciptaan. Namun mereka berbeda pendapat tentang relasi antara Sabat, penciptaan, dan hukum keempat. Peters berpendapat bahwa bagi Calvin, Sabat di penciptaan dan Sabat di hukum keempat adalah dua hal yang berbeda. Sedangkan Hesling dan Calvin berpegang bahwa bagi Calvin, keduanya adalah identik. Calvin mengklaim bahwa bagi Calvin, hukum keempat tetap berlaku sepanjang zaman. Primus sebaliknya berargumen bahwa Calvin tidak pernah secara gamblang menghubungkan hukum keempat dan Sabat di penciptaan. Calvin lebih melihat Sabat berasal dari tradisi daripada berawal dari penciptaan. Karena itu, menurut Primus, hukum keempat tidak berlaku sepanjang masa. Ia hanya berlaku bagi umat pilihan. Pertanyaan yang lalu timbul adalah, bagaimana sebenarnya pandangan Calvin tentang hal ini? Pandangan siapa yang lebih tepat mewakili posisi tersebut? Sebagaimana kita lihat dalam pembahasan sebelumnya, ada begitu banyak variasi pandangan tentang posisi Calvin.
dan tidak mungkin untuk mengupas semuanya dalam satu video. Karena itu, video ini hanya terfokus pada pandangannya tentang penerapan hukum keempat dengan mengamati khotbahnya tentang topik ini. Alasan saya memfokuskan pada khotbah Calvin adalah yang pertama, karena hanya ada beberapa teolog yang melakukan studi ini. Misalnya Raymond Blackketer, lalu ada Lawrence Gilpin. Namun, keduanya tidak secara khusus membahas bagian penerapan dari hukum ini. Alasan yang kedua, cara yang terbaik bagi kita untuk melihat bagaimana Calvin menerapkan hukum keempat adalah pada khotbahnya, karena khotbah bersifat aplikatif. Selain itu, ia juga mengupas topik ini secara mendalam melalui dua khotbahnya yang dilakukan secara berturut-turut. Dalam video ini, saya akan menunjukkan bahwa bagi Calvin sejauh ini menyangkut tanda kutip istirahat rohani, ibadah komunal, dan perbuatan baik, maka hukum keempat masih berlaku bagi orang Kristen hari ini dan seharusnya dijalankan dengan penuh ketekunan, namun bukan legalistik maupun tahayul. Video ini akan membahas pengertian Calvin tentang tujuan perintah keempat diikuti dengan 3 fungsi hukum tersebut beserta penerapannya. Lalu kemudian saya akan menarik kesimpulan dari keseluruhan pembahasan. John Calvin mengkhotbahkan perintah keempat dalam 2 kesempatan yang berbeda, yakni pada Kamis tanggal 20 Juni 1551 membahas Ulangan 5 ayat 12 sampai 14. Lalu pada hari Jumat tanggal 21 Juni 1555 membahas Ulangan 5 ayat 13 sampai 15. Khotbah-khotbah ini adalah bagian dari seri khotbah kitab Ulangan yang disampaikannya dari tanggal 7 Juni sampai 19 Juli 1555. Calvin memulainya dengan menyatakan tujuan perintah keempat. Pendekatan yang sama juga terlihat di dalam Institutio dan komentarnya saat Calvin membahas perintah ini. Bagi Calvin, untuk mengerti arti perintah ini, kita perlu mengerti tujuannya terlebih dulu. Ia menjabarkan tujuan ketiga perintah pertama, cara menyembah Allah yang benar, bagaimana melayani dan memuliakan namanya. Kemudian disambung dengan memberikan tujuan perintah keempat, yakni bahwa ibadah harus dilakukan sesuai dengan tuntutan hukumannya, sesuai dengan ordo yang telah ditetapkan agar orang percaya dapat melaksanakannya. Jadi, perintah ini dimaksudkan untuk menegakkan cara yang tepat untuk menyembah Allah sebagaimana yang dituntut oleh Taurat Tuhan. Perintah ini diperlukan karena faktor kelemahan manusia. Ia diberikan guna membangkitkan semangat untuk beribadah. Untuk dapat beribadah dengan benar, manusia perlu mengenal dengan baik apa yang dituntut oleh Taurat Tuhan. Sebab, seperti yang diungkapkan oleh Calvin dengan gamblang, perintah ini walaupun merupakan satu kesatuan dengan dasar kita, ia memiliki ciri khas yang memerlukan penanganan khusus. Jadi, ada beberapa aspek dari perintah ini yang tidak lagi berlaku bagi orang Kristen saat ini. Pada poin ini, pandangan Calvin jelas berbeda dengan Gavin yang telah menyatukan penerapan perintah ini sejajar dengan perintah-perintah lainnya dari ke-10 hukum. Bagaimana orang-orang beriman bisa menerapkan perintah ini? Jawaban Calvin adalah dengan cara mati terhadap kecenderungan dan karya diri sendiri. Dalam hal ini, pandangan Calvin sekali lagi berbeda dengan Gavin. Oleh karena ini, bukanlah tujuan perintah keempat, melainkan cara untuk mencapai tujuan tersebut, yakni menyembah Allah. Calvin membeberkan
3 kegunaan perintah keempat, yaitu sebagai yang pertama, hari istirahat rohani. Yang kedua, hari ibadah komunal. Dan yang ketiga, hari untuk melakukan perbuatan baik bagi sesama. Karena begitu rumit dan pentingnya perintah ini, dengan panjang lebar Calvin menguraikan manfaatnya yang pertama, yaitu bahwa hari Sabat adalah bayangan istirahat rohani yang merupakan hal terpenting dari hari Sabat. Untuk mengerti apa yang dimaksud dengan istilah istirahat rohani, kita harus melihat bagaimana Calvin membedakan antara bayangan dan substansi dari perintah keempat. Substansinya adalah mati terhadap kedagingan, seperti telah dicatat sebelumnya. Ini adalah cara utama untuk bersatu dengan Allah. Oleh karena manusia tidak bisa memiliki hubungan yang benar dengan Allah, kecuali kalau dosa-dosanya dihapuskan dari mereka, dari diri mereka. Akan tetapi, penyucian dosa hanya mungkin melalui Kristus yang dengan kematiannya telah menghapus dosa manusia. Bagi orang Israel, karena Kristus belum sepenuhnya dinyatakan kepada mereka, maka substansi ini perlu diwakili oleh satu figur atau bayangan yang berfungsi sebagai penuntun kepada Kristus. Bagaimana mekanisme kerjanya? Sabat yang berfungsi sebagai bayangan menuntut penerapan yang ketat dan serius dari orang Israel. Mereka harus menjaganya sampai titik di mana mereka mengakui ketidakmampuan dalam memenuhi hukum Allah itu, sehingga mereka lalu berpaling kepada kasih karunia Allah. Calvin mengatakan mereka memiliki hari Sabat sebagai satu kesaksian bahwa anugerah telah diberikan kepada kita untuk mengekang pikiran dan kesukaan kita, agar Allah dapat tinggal dalam kita melalui Roh Kudus-Nya. Dengan demikian, lewat istirahat rohani ini, kita mengakui kasih karunia Allah bagi hidup manusia. Primus menyatakan dengan benar bahwa poin ini adalah intisari teologi Calvin. Istirahat rohani membawa kita kepada lahir baru di dalam Kristus, ungkap Hesling. Dengan demikian, Gilpin keliru ketika mengatakan bahwa pandangan Calvin tentang Sabat tidak memiliki unsur penebusan. Sekarang, setelah Kristus datang, bagaimana seharusnya orang Kristen menerapkan perintah ini? Jawaban Calvin adalah sejauh ini berhubungan dengan aspek seremonial, itu telah berlalu. Hal yang penting bagi kita adalah substansinya. Berlawanan dengan beberapa pandangan, ia tidak pernah menyatakan bahwa perintah keempat telah dibatalkan secara total. Unsur seremonial Sabat memang tidak lagi berlaku, namun substansinya tetap berlaku. Sekalipun demikian, substansi ini bukanlah seperti anggapan bahwa orang, yaitu aspek moral yang mengikat semua orang di sepanjang zaman dan yang menuntut penerapan secara ketat. Substansi Sabat adalah praktek istirahat rohani yang hanya berlaku bagi umat Tuhan, yakni orang Israel dan orang Kristen hari ini. Sabat perlu dijaga dengan kebebasan penuh karena Kristus telah memenuhi tuntutan seluruh Taurat, dan dengan demikian telah membatalkan penerapan ketat Sabat yang melambangkan ketaatan total kepada Taurat. Calvin mengatakan, hari ini kita tidak lagi memiliki figur yang kaku dan Tuhan telah memberikan kita kebebasan penuh sehingga kita dapat menyembah Allah dengan penuh syukur. Lebih jauh tentang istirahat rohani, Calvin berkata bahwa kita seharusnya belajar untuk mengosongkan diri dari segala keinginan, dari pemikiran dan kesukaan diri. Namun ini bukan semacam meditasi yang bersifat mistik. Sebaliknya,
kita perlu mengesampingkan hikmat diri dan mendengarkan Tuhan berbicara dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan kita. Beristirahat bukan untuk bermalas-malasan, karena Allah tidak berkenan kepada kemalasan dan kelambanan. Walaupun Calvin tidak menekankan istirahat secara fisik seperti digarisbawahi oleh Blackletter, namun tidak seperti Gilpin. Calvin tidak meniadakan unsur istirahat fisik. Calvin berkata bahwa umat Tuhan tidak boleh terus terburu-buru dan menjadi orang yang serba sibuk, karena hal itu akan menghambat istirahat rohani mereka. Ia menambahkan bahwa ada korespondensi yang dekat antara simbol luar dengan realitas yang di dalam. Maka kita harus beristirahat sepenuhnya agar Allah dapat bekerja di dalam kita. Dengan demikian, istirahat yang dimaksudkan adalah istirahat yang menyangkut fisik maupun pengekangan keinginan-keinginan dosa kita. Tuhan bahkan memberikan contoh dirinya sendiri saat Ia dengan lembut mengundang kita untuk menjaga istirahat rohani. Istirahat rohani di sini bukanlah salah satu dari ketujuh hari, melainkan istirahat yang terus-menerus yang telah diperintahkan Tuhan untuk dilakukan tanpa putusnya. Dengan kata lain, orang Kristen harus mempraktekkan mati terhadap keinginan dosa dengan bersandar pada anugerah Tuhan terus-menerus sepanjang hidup mereka. Lalu, mengapa Allah memerintahkan orang Yahudi untuk beristirahat hanya pada hari ketujuh? Tidak seperti Gavin yang menganut prinsip 1 dari 7 hari, atau primus yang menganggapnya sebagai tuntutan minimal. Dan juga tidak seperti pemikiran dari Augsburger bahwa 1 dari 7 hari cukup untuk meditasi rohani. Jawaban Calvin cukup mengejutkan. Bagi Calvin itu merupakan pengharapan akhir zaman. Menurutnya, dalam Alkitab, angka 7 sering dipakai untuk melambangkan kesempurnaan yang mengingatkan kita agar terus berjuang menuju kesucian yang sempurna dengan segala daya tenaga kita. Dan Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita telah melakukan apa yang terbaik untuk mengenyahkan nafsu jahat, kepura-puraan, dan apapun yang menjadi natur dosa kita, kita tetap belum mampu mencapainya sampai kita dipisahkan dari daging ini. Kesempurnaan ini tidak mungkin dicapai pada masa kini, seperti yang Tuhan nyatakan bahwa umatnya akan mencapai kesempurnaan dalam sabatnya pada akhir zaman. Hesling dengan lugas berkata, perintah ini memiliki arah eskatologi, namun ia berakar di penciptaan. Sebagai rangkuman, elemen dari seremonial perintah keempat yang disebut bayangan dan yang diwujudkan dengan hukum sabat yang kaku hanya berlaku bagi orang Israel kuno yang terikat oleh hukum Taurat, dengan tujuan untuk membimbing mereka kepada kasih karunia di dalam Kristus. Kegunaan ini telah dibatalkan oleh Kristus dan bayangan itu telah disingkirkan, sehingga orang Kristen tidak lagi terikat olehnya. Akan tetapi, substansi perintah ini, yakni menjaga istirahat rohani, tetap berlaku bagi orang Israel kuno maupun orang Kristen hari ini. Istirahat rohani ini harus dipraktekkan dengan rajin dan seksama dalam kebebasan penuh. Dalam video berikutnya, saya akan membahas kegunaan kedua dan ketiga hari Sabat dalam makna ibadah komunal dan untuk melakukan perbuatan baik bagi sesama. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Segenap tubuh dan jiwaku